Karena memang dari sisi jodoh dia belum mendapatkan, dari sisi ta'aruf dia belum ada, jadi jangan egois. Jadi dari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia dan sebagainya. Ini banyak juga netizen yang DM Pak Ustadz ya. Alhamdulillah bisa menyaksikan Siraman Kolbu dari Inggris gitu ya. Secara streaming alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun pemirsa setia Siraman Kolbu bisa mendapatkan hikmah dan pembelajaran dari acara ini. Bisa memperbaiki akhlak sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Nah kita bicara yang masalah penonton ya Pak Ustadz. Ada yang nonton di Siraman Kolbu sama istri, ada yang sama keluarga semua, ada yang sama ibu bapak, ada yang sendiri karena masih jomblo. Alasannya banyak. Menunda pernikahan karena saya belum mapan Ustadz gitu kan. Saya belum boleh sama ibu saya ngelangkahin kakak saya. Atau saya belum bisa karena ibu saya sedang sakit atau saya sedang sakit, saya tulang punggung keluarga. Hal-hal seperti itu diperbolehkankah untuk menunda pernikahan? Karena kan sebetulnya pernikahan itu ibadah juga, Pak Ustadz, menyempurnakan setengah dari ibadah kita. Seperti apa tausiah dari Pak Ustadz nih, bolehkah menunda pernikahan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita, bolehkah menunda pernikahan? Tema yang bikin pusing. Intinya memang kalau memang pernikahan itu disunahkan, kemudian menunda pernikahan itu salah apa boleh itu ya sebenarnya kalau sudah menikah itu kan sudah dianggap berjodoh. Cuma menunda pernikahan ini takdir yang orang itu baru memilih Mas Bobi. Orang itu baru memilih. Contoh umpamanya karena pandemi ini pernikahan itu ditunda boleh silahkan nggak apa-apa. Jadi sebelumnya itu sudah disusun, jangan nekat gitu loh istilahnya. Oh. Kan kalau umpamanya ini lagi kondisi pandemi seperti ini mengadakan pernikahan itu namanya ya nekat. Akhirnya dia tidak melihat bahwa semua orang di dunia ini memang lagi apa namanya lagi mencoba ya mencoba recovery gitu Pak Ustadz ya. Mencoba untuk menjaga semuanya dijaga. Kemudian kalau ini ada hotel ini bisa, ini tetangga ini membolehkan kok. Iya, persoalannya itu bukan membolehkan. Persoalannya adalah tamunya ada yang datang enggak, satu. Yang kedua adalah dengan organ-organ pemerintah itu betul-betul bisa mengizinkan enggak, kan seperti itu ya. Karena ini kan pandemi ini semuanya terkena lah istilahnya. Jadi yang seperti itu yang harus difikirkan. Jadi bukan persoalan, ini harus tanggal ini, harus ini. Enggak seperti itu juga, semuanya harus difikirkan. Kemudian kalau mau melangkahi lah, kalau memang kita itu ambil syariat Islam, ya enggak ada pelangkah-pelangkah itu enggak ada. Adanya cuma keikhlasan. Siapapun, umpamanya ada anak laki-laki, anak adik perempuannya mau menikah. Kalau si anak laki-laki tanyain, boleh saya duluin? Insya Allah boleh, silahkan. Nah, pada waktu si anak laki-laki, anaknya yang laki-laki yang nomor berapa, satu, kemudian dia menjawab membolehkan adiknya menikah dulu, sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan rezeki bagi anak laki-laki tersebut. Atau anak perempuan dilangkai, anak perempuan nomor satu dilangkai adiknya yang mau menikah. Si kakaknya itu mengizinkan adiknya menikah, Allah menyiapkan kok rezeki bagi dia. Allah. Jadi bukan persoalan, kalau memang tidak boleh, kenapa aku belum menikah? Nah, itu namanya egois. Karena memang dari sisi jodoh dia belum mendapatkan, dari sisi ta'aruf dia belum ada, jadi jangan egois. Jadi dari ini sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kali memang Allah menguji si anak nomor satu, si mbaknya tadi itu dengan dia akan menjawab apa sebenarnya gitu. Berbesar hati. Iya. Allah menyiapkan lagi Iya, rezekinya, sebenarnya ya. ke arah sana. Jadi kepada waktu dia itu tidak berbesar hati, ya nanti Allah menyiapkan hal-hal yang lain. Akhirnya syirik. Kenapa ini? Akhirnya dia berpikir yang buruk. Ya akhirnya ya dia akan tergelincir dengan
cara berpikirnya sendiri bahwa dia merasa Allah itu nggak adil atau merasa saya tidak diadili dengan baik dengan orang tua saya. Akhirnya kan terjerumus sendiri. Nah ini yang sebenarnya jangan dilakukan. Silahkan izinkan adik kita itu menikah boleh karena Allah menyiapkan yang lain. Dan kemudian doalah yang baik. Insya Allah itu akan menjadi baik. Cuma yang susah itu adalah menjaga nafsu kita sendiri. Betul. Jadi nafsu kita itu merasa bahwa saya itu kakak paling tua, gitu ya. Jangan melangkahi saya gitu. Kalau mau belikin saya mobil lah, itu kan nafsu semua. Wani piro kan gitu. Nggak boleh seperti itu karena keikhlasan dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan di dunia yang baik ini itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi apapun bentuknya, umpamanya menunda pernikahan sudah tahu, udah terikat dilamar gitu, udah tahu kemudian pandemi, nah ini harus karena ini lagi pandemi, ayo kita undur sampai kapan, kira-kira sekian, kita siapin aja tapi bukan siap secara ini ya, siap secara materinya dan sebagainya, tapi siap dulu dilihat, kalau pandemi masih undur nggak apa-apa, itu namanya insya Allah paham. Jadi intinya kalau memang rezeki tidak akan kemana, ya ini hanya cuma menghormati kondisi keadaan saat ini. Iya, karena kalau enggak kita besok juga tidak akan dihormati nanti di akhirat oleh para malaikat khususnya oleh Allah ya. Kita belajar aja dengan keadaan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran sehingga kita bisa menjadi ikhlas dalam melakukan suatu hal atau menerima suatu ujian. Wallahu a'lam. Ustaz dulu terima kasih tausiahnya. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Bolehkah menunda pernikahan? Kita persilakan kepada Ustaz Zaki Mirza. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, seseorang ketika ingin menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menikah, Rasul menganjurkan untuk melihat beberapa hal dan beberapa faktor. Yang pertama adalah lijamaliha. Kalau bisa cari yang cantik, yang ganteng, silahkan. Minimal diajak kondangan nggak malu-maluin gitu kan. Tapi biasanya orang banyak terkendala dengan hal ini. Mau cari yang cantik, mau cari yang ganteng, belum dapat, akhirnya nunda-nunda. Lupa bahwa ternyata yang namanya al-jamal, kecantikan, tampan, itu sementara saja. Tidak ada yang abadi. Maka bukan ini barometer utama ketika mencari jodoh. Kalau alasannya ini, namun ditunda-tunda, pada akhirnya ini menjadi satu alasan yang tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah liha. Ada orang yang mencari jodoh, lihat dulu nih hartanya. Kira-kira bisa numpang hidup apa kagak? Nauzubillahi min dzalik. Ada yang model begitu. Jadi yang dilihat bukan lagi kesolehannya, solehahnya, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan harta dari pasangannya. Banyak orang yang juga menunda karena alasan ini. Itu lagi-lagi tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Rasulullah menganjurkan lihat linasabiha, keturunannya. Saya mah mending cari anak kiai ajalah atau anak pejabat ajalah. Minimal kan kalau mertua kiai, mantu jadi kiai walaupun bukan kiai gitu. Banyak juga ini tertunda. Akhirnya subhanallah ada satu hal yang lupa bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika ingin menikah, faktor yang paling utama adalah lidiniha. Lihat potensi kebaikannya, potensi beragamanya. Agama itu kan bahasa Sangsakerta. Tidak, gama merusak. Berarti orang yang beragama, orang yang punya potensi untuk tidak ingin merusak. Baik dirinya sendiri, pasangan hidup, keluarga, ataupun masyarakat. Maka subhanallah, ketika yang kita cari adalah kebaikan dari pasangan hidup, maka tidak lagi dilihat materinya, fisiknya, atau keturunannya, tapi prinsipnya ketika menikah adalah menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan separuh imannya. An-nikahu nisful iman. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda,
an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku, kata baginda Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Maka jelas dan clear, fix, bahwa ternyata ketika seseorang menunda, tapi dengan alasan-alasan yang bersifat duniawi, tidak dosa. Tapi itu menjadi hal yang tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan. Dalam kita bermasyarakat, ada satu hukum yang disebut dengan urf. Urf itu adalah hukum dalam agama Islam yang paling rendah. Urf artinya tradisi, kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, ada satu komunitas masyarakat yang ketika ingin menikah harus lihat tanggal, harus lihat bulan. Apakah ini sesuatu yang baik? Ketika itu menjadi kebiasaan, maka seorang anak wajib untuk mematuhi orang tua. Baik. Ini pertimbangan yang tidak wajib, tetapi hukumnya adalah memuliakan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Zaki Mirza. Silakan duduk. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiahnya guru-guru saya, Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Zaki Mirza.